perkenalkan nama saya Revalin Gustaviani dari Fakultas SITHR dengan NIM 1982433. Saya berperan sebagai ketua kelompok dari kelompok 13 dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Inyoman Ari Dharmasuta dari Fakultas SITHR, kelas Pancasila 9, kelompok 13, dengan nomor NIM 198-24027. Perkenalkan, nama saya Aida Nasyo Konita dengan NIM 161244147 dari SITHS. Perkenalkan, nama saya Gaida Syarifah Yusuf dari Fakultas SITHS dengan NIM 161240181. Seperti yang kita ketahui, kawasan Jatinangor sudah tidak asing dikenal sebagai tempat di mana para mahasiswa dan mahasiswi berkumpul. Dengan banyaknya institusi pendidikan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, IPDN, dan lain-lain, pelajar dari berbagai kota, bahkan pulau, berdatangan dan memilih untuk menjadikan Jatinangor sebagai tempat tinggalnya selama mereka menempuh pendidikan tingkat akhir. Walaupun begitu, dapat dibilang infrastruktur Jatinangor masih belum cukup memadai dan masih harus dibenahi untuk menciptakan kawasan yang aman dan berkelanjutan bagi para penduduknya. Hal ini merujuk pada tujuan ke-11 Sustainable Development Goals atau dikenal juga sebagai SDGs mengenai Sustainable Cities and Communities. Salah satu contoh nyata yang dapat dilihat adalah kurangnya penerangan jalan umum di Jalan Karatas, Desa Cileles. Hal ini tentu saja terlihat sepele, akan tetapi hal ini dapat mengakibatkan banyak hal yang tidak diinginkan. Tahukah kalian bahwa kurangnya penerangan jalan umum bisa menyebabkan kecelakaan dan memperbesar resiko adanya aksi kriminalitas? Di malam hari, jalan yang gelap membahayakan bagi para pengendara karena penglihatannya terbatas. Pengendara hanya bisa mengendalikan pencahayaan dari kendaraannya masing-masing. Hal ini mengakibatkan pengendara tidak bisa melihat secara jarak jauh dan mengantisipasi adanya kendaraan lain ataupun jalan yang harus dihindari. Kemudian, jalan yang gelap seringkali dijadikan tempat untuk melakukan aksi begal. Begal sendiri adalah pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan di jalan terhadap barang yang ada di dalam kekuasaan korban. Kejahatan ini seringkali dilakukan oleh sejumlah oknum secara bersama sehingga korban berada di posisi yang sangat membahayakan dirinya dan secara terpaksa harus memberikan barangnya agar aman. Kebutuhan PJU juga didasari oleh tujuan untuk menentang tindakan kejahatan yang melanggar sila kedua Pancasila. Selain itu, pemasangan PJU merupakan salah satu upaya untuk memberikan rasa keamanan yang lebih bagi masyarakat sekitar dan memenuhi Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 25 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya adalah alat penerangan jalan. Kami, kelompok 13, sebagai inisiator dari pemasangan PJU di Jalan Karatas tentunya tidak merancang ide ini tanpa adanya alasan yang mendasar. Kami sebagai inisiator tentunya membutuhkan identifikasi dari masalah serta asumsi mengapa masalah tersebut terjadi dan rumusannya untuk mencapai tujuan yang sesuai. Rumusan masalah yang kami dapatkan dari hal ini adalah yang pertama, apa yang dapat dilakukan untuk memberikan rasa keamanan lebih bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana teknis meminimalisi kejahatan melalui PJU. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga hasil keamanan dari pemasangan PJU. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari instalasi penerangan jalan umum atau PJU di Jalan Karatas, Desa Cileles. Yang pertama, untuk mengidentifikasi adanya masalah kriminalitas yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan terkait kurangnya penerangan jalan umum di Jalan Karatas, Desa Cileles. Yang kedua, untuk memperbaiki kondisi Jalan Karatas, Desa Cileles dengan menginisiasi pemasangan tiang lampu atau penerangan jalan umum di sepanjang jalan untuk menambah penerangan jalan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, untuk mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan penerangan jalan umum atau PJU di Jalan Karatas, Desa Cileles secara berkala yang meliputi penggantian lampu yang telah mati atau pengecekan kondisi kabel. Terdapat beberapa manfaat yang kami harap dapat tercapai dengan pemasangan penerangan jalan umum di Jalan Karatas.
Bagi masyarakat umum, kami harapkan instalasi dapat menyediakan pencahayaan yang memadai di perjalanan, sehingga pengguna jalan dapat melihat serta menavigasi jalan dengan jelas dan mengurangi resiko terjadi kecelakaan. Selain itu, penerangan jalan umum mengurangi adanya lokasi-lokasi gelap di masyarakat. Lokasi tersebut rentan terjadi tindakan kejahatan karena menyediakan tempat bersembunyi dan hal-hal yang terjadi di lokasi tersebut sulit terdeteksi. Dengan memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, jalan kertas bisa lebih sering digunakan oleh masyarakat. Bagi penyusun program, kegiatan ini dapat membantu melatih kemampuan mengidentifikasi dan menyediakan solusi terhadap masalah-masalah yang dapat ditemukan di masyarakat sekitar. Selain itu, sebagai pengalaman yang dapat menjadi pedoman untuk berkolaborasi dan menyusun kegiatan serupa di masa depan. Bagi pihak pemerintah, program ini bertujuan untuk memberi informasi dan juga kesadaran terhadap kondisi jalan kertas di Desa Cileles yang membahayakan pengguna akibat memiliki penerangan yang kurang memadai. Sasaran umum dari kegiatan ini tak lain ditujukan kepada masyarakat yang memiliki tempat tinggal di sekitar jalan Karatas hingga warga yang memiliki kepentingan untuk melewati jalan tersebut di malam hari. Dengan melaksanakan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang muncul di sekitar masyarakat. Diharapkan pemasangan jalan umum menciptakan rasa keamanan bagi para masyarakat sekitar. Di samping itu, pemasangan PJU juga menjadi upaya dalam meningkatkan infrastruktur desa dan memenuhi tanggung jawab pemerintah daerah. Izinkan saya menjelaskan poin berikutnya. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam program kerja kami tersusun secara sistematis dan terencana dalam 5 tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap pertama ini, kami melaksanakan persiapan awal yang meliputi rancangan proposal, pembentukan visi misi dari program kerja, rancangan anggaran, dan perencanaan pelaksanaan program kerja kami. Tahap kedua yaitu tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan, kami mengumpulkan surat dan dokumen yang dibutuhkan, serta finalisasi proposal agar kami bisa mulai mengajukan perizinan dan kolaborasi kepada pihak-pihak yang terkait. Setelah tahap pengembangan sudah disetujui, kami bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu implementasi program kerja. Pada tahap ketiga ini, program kami memulai melaksanakan instalasi lampu penerangan jalan umum. Pada tahap berikutnya, yaitu tahap pemantauan, kami akan terus mengamati kondisi lokasi setelah instalasi lampu penerangan jalan umum, agar kami dapat mengetahui hasil penerangan jalannya dan kualitas lampunya. Pada pemantauan juga terdapat evaluasi dari masyarakat untuk mengetahui perkembangan dan dampak dari lampu penerangan jalan umum yang telah dipasang. Dan pada tahap terakhir, kami akan menyusun laporan akhir yang mengandung evaluasi kegunaan pemasangan lampu penerangan jalan umum, serta perbandingan kondisi jalan sebelum dan sesudah adanya lampu penerangan jalan umum. Selanjutnya, izinkan saya untuk membahas roadmap program kerja kami. Pertama, kami melakukan persiapan awal yang meliputi pengumpulan data dan juga menetapkan tujuan dan manfaat dari program kerja kami. Berikutnya, kami melakukan pengembangan topik, yaitu dengan cara melakukan survei lapangan dan juga merencanakan teknis pembangunannya. Ketiga, kami melakukan proyeksi biaya, yaitu kami mengestimasi biaya dengan membuat anggaran secara rinci dan juga bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga setempat untuk pendanaan. Dan jika dana dari pemerintah atau lembaga setempat tidak cukup, kami juga mencari sumber dana dari pihak lain. Selanjutnya yaitu pengajuan, kami mengajukan proposal dan perizinan kepada pihak-pihak yang terlibat, dan juga merevisi berdasarkan perbaikan dan masukan yang telah diberikan. Selanjutnya, instalasi lampu penerangan jalan umum. Dan terakhir, kami melakukan pemantauan, yaitu mengamati hasil penerangan jalan dan kualitas lampunya, dan juga mengevaluasi dampak lampu penerangan jalan umum bagi masyarakat setempat.
Kegiatan ini diperkirakan akan membutuhkan waktu selama 7 minggu untuk dilaksanakan secara keseluruhan. Selama minggu pertama hingga ketiga akan dilaksanakan berbagai persiapan, meliputi perencanaan kegiatan, penganggaran biaya, pengumpulan surat-surat dan dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, serta mengajukan kolaborasi dengan pihak-pihak luar yang terlibat. Setelah itu, instalasi penerangan jalan umum akan diperkirakan membutuhkan waktu selama 3 minggu untuk memasang sebanyak 30 unit lampu di sepanjang jalan Karatas yang memiliki jarak sepanjang 1,5 km. Minggu terakhir akan digunakan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan hasil akhir, serta penyusunan laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai rancangan anggaran biaya atau RAB yang diperlukan dalam instalasi penerangan jalan umum atau PJU di Jalan Karatas, Desa Cileles. Untuk bahan, yang pertama kami membutuhkan semen 40 kg, yang kedua pasir, yang ketiga batu, yang keempat kabel utama, yang kelima kabel 2x3,5 mm NIM, yang keenam lampu, yang ketujuh tarikan kabel, yang kedelapan isolasi, yang kesembilan kap lampu, dan yang terakhir tiang. Kemudian kami juga memperhitungkan upah yang harus diberikan kepada pekerja ataupun teknisi listrik yang berperan dalam proyek instalasi PJU ini. Di sini kami memperhitungkan 10 orang dalam waktu 3 minggu. Sehingga jika diakumulasikan semua total kebutuhan bahan dan upah pekerja akan diperoleh total Rp103.119.000. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.